Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Genius. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hidrolisis garam. Nah, dalam video kali ini, kita akan menentukan pH dari hidrolisis garam. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke penentuan pH dari hidrolisis garam, kita ingat kembali bagaimana rumus untuk menentukan pH. Oke, jadi di sini kita ingat kembali. Oke, kita ingat kembali bagaimana rumus untuk menentukan pH. Selain pH ada juga pOH. Nah, untuk menentukan pH itu bisa dicari dengan min, log, konsentrasi dari H+. pH itu derajat keasaman. Kalau derajat kebasaan itu namanya pOH. Cara mencarinya min log konsentrasi dari OH minus. Kemudian pH dan pOH itu punya hubungan. Jadi ketika pH ditambah dengan pOH, nilainya akan sama dengan 14. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan pH dan pOH, kita memerlukan konsentrasi dari ion H+ dan OH-. Nah, untuk garam sendiri, bagaimana cara untuk menentukan konsentrasi ion H+ dan OH-? Kita akan bahas satu persatu berdasarkan sumber atau berdasarkan pembentuk dari garamnya. Nah, yang pertama itu garam yang berasal dari asam kuat ditambah dengan basa lemak. Contoh dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemak itu adalah NH4 2SO4 atau amonium sulfat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemak itu akan memiliki pH asam. Jadi kita tulis di sini, dia akan memiliki pH-nya itu asam. Karena asam, jadi yang akan kita peroleh duluan itu adalah apa? Adalah nilai H+. Cara penentuan H+-nya untuk garam asam lemah, asam kuat dan basa lemak itu adalah H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali valensi garam kali dengan molaritas garam. Biru. Nah, cara untuk menentukan H+-nya, H+ itu sama dengan akar dari KW per KB dikali valensi garam dikali dengan molaritas garam. Nah, kita kasih keterangan dulu di sini. KW itu merupakan tetapan ionisasi air. Yang nilainya berapa? Nilainya itu adalah 10 pangkat min 14. Kemudian ada KB. KB itu adalah tetapan ionisasi. Nanti ini biasanya diketahui di soal. Kemudian ada Mg. Mg itu adalah molaritas garam.
Selanjutnya ada Ng. Ng itu adalah valensi garam. Nah, valensi garam ini apa? Valensi garam itu adalah jumlah ion garam yang terhidrolisis. Nah, contohnya gimana? Kita beri contoh. Di sini contoh, itu ada garam NH4, 2 SO4. Nah, ini yang akan mengalami hidrolisis itu adalah NH4-nya. Nah, jumlah NH4 itu ada berapa? Jadi kalau misalnya direaksikan, ini jadinya 2NH4 plus ditambah SO4 2-. Nah, jadi si NH4 yang akan terhidrolisis, karena ini kan dari ion dari asam kuat ya, berarti yang ini dari basa lemahnya. Nah, ini jumlahnya ada 2. Jadi N garam itu sama dengan 2. Atau bisa saja kita lihat langsung di sini. Ini nilainya 2. Jadi ini N garam. Yang kedua, itu adalah garam yang berasal dari basa kuat ditambah asam lemah. Contoh dari garam ini itu apa? Contohnya adalah CH3COONA. Ini terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa NaOH. Nah, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, dia itu akan memiliki sifat basa. Untuk penentuannya, karena dia basa, maka yang akan diperoleh pertama OH-. Itu sama dengan akar dari KW per Ka dikali N garam dikalikan dengan polaritas garam. Nah, ini keterangannya tidak akan ditulis semua, yang belumnya saja Ka, KW, karena kan mirip ya. Nah, ini Ka. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, sisanya sama. Kemudian, untuk yang ketiga, itu adalah garam yang berasal dari asam lemah ditambah basa lemah. Contoh dari garam ini tuh apa? Contohnya ada NH4CN. Nah, ini terbentuk dari basa lemah NH4OH dan asam lemah HCN atau asam sianida. Nah, untuk asam garam dari asam lemah dan basa lemah, itu sifatnya ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Jadi, sifatnya ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika Ka lebih besar dari Kb, maka dia akan memiliki sifat asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka dia sifatnya basa. Dan yang ketiga, jika Kb sama dengan Ka, maka dia akan bersifat netral. Nah, untuk menentukan pH-nya, jadi kalau misalnya asam, berarti kan nanti yang akan diketahui duluan itu adalah H+. Maka, untuk H+, yang ini, H+
itu sama dengan akar dari KW per KB dikali KA. Nah, kalau misalnya dia sifatnya basa, kalau basa, nanti di sini yang diperoleh duluan itu adalah OH-. Cara mencarinya adalah KW, ini kebalikannya, per KA dikali KB. Nah, kalau misalnya KA sama dengan KB, itu nggak usah dihitung, karena pH-nya akan sama dengan netral. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat itu adalah garam yang berasal dari asam kuat ditambah basa kuat. Contoh dari garam ini itu adalah NaBr atau natrium bromida. Nah, untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak usah dihitung karena nanti pH-nya itu akan pH netral. Oh iya, pH netral itu berapa? pH netral itu sama dengan 7. Jadi ini tidak usah dihitung lagi. Untuk selanjutnya, kita lihat bagaimana contoh perhitungannya. Nah, untuk contoh perhitungannya, itu sebenarnya ada dua jenis. Kita ke jenis yang pertama, itu dengan cara reaksi. Oke, ini adalah contoh soalnya. Ada 100 ml NH4OH 0,1 molar dicampurkan dengan 100 ml H2SO4 0,05 molar. Tentukan pH hidrolisis jika diketahui KbNH3-nya itu ada 10⁻⁵. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini apa? Diketahui. Ada NH4OH dengan volumenya itu sama dengan 100 mili dan juga ada molaritasnya itu 0,1 molar. Terus untuk H2SO4 volumenya sama 100 ml dengan konsentrasi M-nya itu 0,05 molar. Yang ditanyakan itu adalah pH-nya berapa. Nah, ini juga diketahui si Kb itu sama dengan KbNH3 sama dengan 10⁻⁵. Untuk menentukan pH, kita harus tahu ini awalnya kita dapat H+ dulu atau OH- dulu. Nah, kita harus tahu ini merupakan garam asam atau garam basa. Kita bikin dulu persamaan reaksinya. NH4OH ditambah dengan H2SO4 akan menghasilkan NH2SO4 ditambah dengan H2O. Ini MRS-nya. Tapi sebelum masuk ke MRS, untuk menentukan konsentrasi mol, kita lihat dulu, ini udah setara belum? Ini belum setara, yang ini itu dikali 2, yang ini juga sama dikali 2. Nah, NH4OH merupakan basa lemah.
H2SO4 merupakan asam kuat. Jadi garam yang terbentuk itu merupakan garam asam. Yang artinya untuk garam asam ini akan data pertama yang akan diperoleh itu adalah H+. Di mana untuk menentukan H+, kita membutuhkan apa saja? H+ bisa dicari dengan KW per KB dikali N garam dikali M garam. Nah, KW itu kan sudah ada, 10 pangkat min 14, KB-nya juga sudah ada, N garam juga sudah ada, M garam itu belum ada, N garamnya di sini itu kan valensi garamnya. Nah, ini belum ada, jadi harus kita cari dari MRS ini. Nah, pertama yang masuk ke MRS, ingat itu adalah mol. Mol dari NH4OH, itu cara nyarinya gimana? Ini tinggal dikalikan saja, karena molari. Karena mol atau N itu sama dengan M kali V. Berarti ini sama dengan 100 dikali 0,1. Jadi sama dengan Untuk yang ini, mol H2SO4-nya N sama dengan 100 dikali 0,05. Jadi ini nilainya 5. Kita masukkan ke sini. Ini 10 apa? 10 milimol. Ini juga milimol. Jadi ketika dimasukkan ke sini nih NH4OH itu 10 milimol. H2SO4 itu 5 milimol. Nah, ini akan habis. Ini 10 milimol. Ini 5 milimol. Ini belum ada. Di sini juga sama 5 milimol. Ini 10 milimol. Nah, jadi yang tersisa ini habis, ini 5 milimol, ini 10 milimol. Nah, yang kita perlukan itu bukan mol, tapi molaritas. M garam sama dengan N per volume. N-nya berapa? N-nya itu 5 milimol dibagi volume. Volumenya berapa? Volume total ini. Volume total. Berarti 100 ditambah 100. Jadi 200. Ini 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Dari sini baru kita menentukan H+-nya. Akar dari KW per KB dikali NG kali MG. KW-nya berapa? KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14 dibagi KB. KB-nya itu 10 pangkat min 5. Ini itu adalah valensi garamnya. Valensi garamnya berapa? Nah, di sini ada angka 2. Berarti si N garam sama dengan 2. M garamnya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Ini hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat min 12. Atau 7,1 hasilnya dikali 10 pangkat min 6. Nah, oleh karena itu, untuk pH-nya bagaimana? pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 7,1 dikali 10 pangkat min 6. Ini hasilnya 6 min log 7,1. Ada cara yang kedua, itu adalah cara langsung. Kayak gimana cara langsung? Kalau cara langsung, ini langsung diberi garamnya. Jadi kita nggak usah nyari lagi molaritas dari garamnya. Contoh soalnya, tentukan pH dari BaCN2 0,02 molar sebanyak 100 ml. Nah, ini si BaCN2-nya merupakan garam apa? Ini ada Ba, berarti dari BaOH. Ini adalah garam
basa. Nah, untuk garam basa, kita bisa langsung mencari COH-. Berarti OH- sama dengan akar dari KW per KA dikali N garam dikali M garam. KW-nya berapa? KW itu berarti 10 pangkat min 14 dibagi KA-nya 10 pangkat min 6 dikali N garam atau valensi garam. Nah, lihat di sini BaCN yang akan terhidrolisis itu adalah ion CN-nya dan di sini ada 2. Berarti N garam itu sama dengan 2. 2 dikali molaritas garam. Ini adalah molaritas garamnya. 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Ini sama dengan akar dari 10 pangkat min 14. Ini 2 kali 2 berarti 4 kali 10 pangkat min 6 min 10. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini nggak bisa langsung mendapatkan pH, tapi yang pertama kali didapat itu adalah pOH. pOH-nya adalah min log dari konsentrasi OH min. Jadi ini min log 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya berapa? Ini 5 min log 2. Nah, ini baru pOH. Terus untuk menentukan pH, kita pakai persamaannya di mana pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH. Jadi ini sama dengan 14 dikurangi 5 min log 2. Ini hasilnya adalah 9 plus log 2. Sekian untuk pembahasan dalam video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.